Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan memaparkan materi ya tentang kode etik atau etika profesi guru. Nah, di sini beranggotakan ada saya sendiri ya, Riki Septian sebagai pemateri, terus ada Sukma sebagai pemateri, Raja Anugrah Ilahi sebagai pemateri, dan Vigo Fahreji sebagai pemateri. Nah, buat materi pertama itu akan dijelaskan sama saya sendiri. Nah, buat yang pertama itu ada pengertian etika. Etika pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam perbuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Dengan demikian akan terciptanya suatu pola-pola hubungan antara manusia yang baik dan harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, dan sebagainya. Terus buat yang kedua itu, poin kedua, ada macam-macam etika. Nah, ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama itu ada etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Terus buat yang kedua itu ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi tersebut. Secara umum, profesi dibagi menjadi 5, yaitu yang satu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, yang ketiga itu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi, dan yang kelima untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Saja kita membahas materinya, yaitu etika dalam profesi keguruan. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, baik itu teknologi dan seni. Untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya, guru harus memiliki etika. Yang pertama yaitu sasaran etika profesi keguruan adalah etika terhadap peraturan perundang-undangan. Pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa keguruan melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, PGRI 1933. Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, yang meliputi antara lain yang pertama yaitu pembangunan gedung, pemerintahan kesempatan belajar melalui kewajiban belajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut.
Untuk menjaga agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, diperlukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode etik guru Indonesia mengatur hal tersebut. Yang kedua yaitu etika terhadap organisasi profesi guru. Secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peran organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. Dalam dasar ke-6 dari kode etik ini dengan gamblang juga dituliskan bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Dasar ini sangat tegas mewajibkan kepada seluruh anggota profesi guru untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesi guru itu sendiri. Yang ketiga yaitu etika terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 kode etika guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya. Guru juga hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Dalam hal ini, etika guru menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan persaudaraan yang mendalam antara sesama anggota profesi. Yang keempat yaitu etika terhadap anak didik. Dalam kode etika guru di Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dalam membimbing anak didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 kalimat padat yang terkena yaitu Inskaryo Sung Tulodo dan Tuturi Handayani. Dari kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin kalimat-kalimat tersebut. Guru hendaknya memberikan contoh yang baik untuk anak didiknya. Guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini perlu pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah perilaku peserta didik. Guru hendaknya menghargai potensi yang ada dalam keragaman siswa. Etika guru profesional terhadap tempat kerja sudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktifnya. Dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 1 bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu seluruh jenjang pendidikan. Jika ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan visi pendidikan nasional. Yang kelima yaitu etika terhadap pemimpin. Sebagai salah satu seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif dan pengertian harus bekerja sama dan menyukseskan program yang telah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin
Terus buat poin selanjutnya itu ada rumusan kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi kode etik guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, maka kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Pertama dalam Kongres 13 di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI 16 pada tahun 1989 di Jakarta juga sama. Terus buat poin selanjutnya juga ada kode etik guru Indonesia. Ya. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya memedomani dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama itu ada guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua ada guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Terus guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidik. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, jadi buat kesimpulannya itu, kode etik keguruan merupakan pedoman, sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermanfaat yang dilindungi undang-undang untuk mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat serta dengan misi tugasnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.